I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Ronaldo dari kelas 3B NPM C1 CO 22143. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad musyarakah. Oke, baiklah. Materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pengertian akad musyarakah, yang kedua itu ada karakteristik musyarakah, yang ketiga itu ada sifat musyarakah, yang keempat adalah jenis musyarakah, yang kelima itu adalah dasar syariah, yang keenam adalah rukun musyarakah, yang ketujuh adalah berakhirnya akad musyarakah, yang kedelapan adalah syarat-syarat musyarakah, yang kesembilan adalah contoh akad musyarakah. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita akan membahas akad musyarakah. Nah, menurut Fatma, dosen MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Nah, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, dengan kata lain, musyarakah menciptakan kemitraan di mana semua pihak terlibat aktif di dalam pengelolaan dan berbagai hasil serta beban usaha. Oke, next kita ke materi kedua. Nah, untuk materi kedua, karakteristik musyarakah. Nah, musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam sistem keuangan syariah. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari musyarakah. Nah, untuk yang pertama itu kerjasama dan keterlibatan bersama. Nah, musyarakah melibatkan kerjasama dan keterlibatan bersama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan, pengelolaan, dan tanggung jawab atas suatu bisnis atau proyek. Nah, untuk yang kedua itu bagi hasil. Nah, keuntungan dan kerugian dalam musyarakah dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, untuk yang ketiga adalah modal dan keterlibatan finansial. Nah, setiap pihak yang terlibat dalam musyarakah harus menyumbangkan modal atau sumber daya finansial modal. Ini dapat berupa uang tunai, aset, atau keterampilan. Nah, untuk yang keempat adalah partisipasi aktif. Nah, para pihak dalam musyarakah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan bisnis atau proyek yang dilibatkan. Nah, ini berarti mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan dan terlibat dalam operasional sehari-hari. Nah, untuk yang kelima adalah keterbukaan dan transparansi. Nah, transparansi dan keterbukaan dalam semua aspek bisnis atau proyek sangat penting dalam musyarakah. Nah, informasi harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak-pihak yang terlibat. Nah, untuk yang keenam, kerjasama dan kepercayaan. Nah, musyarakah membutuhkan kerjasama dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, kepercayaan ini menjadi dasar untuk membangun hubungan yang baik dan saling mendukung. Oke, next. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat musyarakah. Nah, untuk sifat musyarakah itu ada 5. Nah, yang pertama adalah kerjasama. Nah, musyarakah melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, untuk yang kedua adalah bagi hasil
dan rugi. Nah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak sejak awal. Nah, untuk yang ketiga adalah partisipasi aktif. Nah, setiap pihak-pihak berhak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha tersebut. Yang keempat adalah keterbatasan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang diberikan. Yang kelima itu tujuan bersama, dibentuk untuk mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Oke, untuk materi selanjutnya itu jenis musyarakah. Nah, jenis musyarakah itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu syirka abdan. Nah, adalah bentuk kemitraan usaha di mana setiap mitra memberikan kontribusi tenaga kerja dan keahlian, bukan hanya modal. Nah, untuk yang kedua adalah syirka wujuh. Nah, adalah bentuk kemitraan usaha di mana setiap mitra memberikan kontribusi dalam bentuk wajah atau identitas. Nah, untuk yang ketiga syirka inan. Nah, adalah bentuk kemitraan usaha di mana setiap mitra memberikan kontribusi dalam bentuk kepercayaan dan keamanan. Nah, yang keempat adalah syirka mufawadah, adalah bentuk kemitraan usaha di mana setiap mitra memberikan kontribusi, modal dan bekerja sama secara aktif dalam pengelolaan usaha. Nice. Oke, untuk materi selanjutnya itu dasar syariah. Nah, dasar syariah itu ada 2. Yang pertama itu ada di Al-Quran. Yang kedua itu ada di As-Sunnah hadis Qudsi dari Abu Hurairah. Nah, yang pertama itu di Al-Quran. Nah, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quraisyat 24. Nah, untuk selanjutnya yaitu As-Sunnah hadis Qudsi dari Abu Hurairah. Nah, aku Allah. Nah, adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Nah, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Nice. Nah, oke, untuk materi selanjutnya yaitu rukun musyarakah. Nah, rukun musyarakah adalah syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian musyarakah dianggap sah menurut hukum Islam. Nah, berikut ini adalah rukun-rukun musyarakah. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah al-qa'ad, perjanjian. Nah, yaitu terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah. Nah, perjanjian ini melibatkan kesepakatan mengenai kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan pengelolaan usaha bersama. Yang kedua itu al-ma'al, yaitu modal. Nah, pihak-pihak yang terlibat harus menyediakan modal sesuai dengan kesepakatan modal. Bisa berupa uang, barang, atau usaha. Nah, setiap pihak harus jelas berkontribusi terhadap modal yang diperlukan. Yaitu yang ketiga al-ma'al, al-amal. Nah, seluruh pihak yang terlibat dalam musyarakah harus berkomitmen untuk berusaha dan berkontribusi aktif dalam kegiatan operasional. Yang keempat yaitu al-musyarakah, kerjasama. Nah, yaitu pihak-pihak yang terlibat harus bekerja sama secara saling mendukung dan menghormati peran masing-masing dalam pengelolaan usaha bersama. Kerjasama ini mencakup Oke, untuk materi selanjutnya yaitu berakhirnya akad musyarakah. Yaitu ada 3. Nah, untuk yang pertama adalah salah seseorang menghentikan akad. Nah, akad musyarakah dapat dihentikan jika salah satu pihak menarik diri atau mengakhiri kemitraan sesuai
dengan kesepakatan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Nah, yaitu akad musyarakah dapat berakhir jika salah satu mitra meninggal atau kehilangan kapasitas hukum, hilang akal, dengan ketentuan bahwa akad tersebut dapat dilanjutkan oleh mitra yang tersisa atau diakhiri sesuai kesepakatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu modal. Modal musyarakah hilang atau habis. Nah, jika modal musyarakah mengalami kerugian hingga habis atau tidak mencukupi untuk melanjutkan usaha, pihak-pihak yang terlibat dapat mengakhiri akad musyarakah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan mempertimbangkan pembagian kerugian sesuai proporsi kontribusi modal. Oke, nice. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu syarat-syarat musyarakah. Nah, syarat-syarat musyarakah yaitu ada 3. Yang pertama adalah kesepakatan al-aqd. Nah, adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup persetujuan terhadap semua aspek yang relevan seperti besarnya modal yang akan disetorkan, pembagian keuntungan dan kerugian, serta peran masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha. Nah, yang kedua adalah modal al-ma'al. Nah, yaitu setiap pihak yang terlibat menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan. Nah, modal ini dapat berupa uang, barang, atau bentuk kontribusi lainnya yang relevan dengan jenis usaha yang dilakukan. Untuk materi ketiga yaitu kerjasama al-musyarakah. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kerjasama al-musyarakah. Nah, adanya kerjasama aktif dan saling mendukung antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, dan manajemen risiko secara bersama-sama. Oke, nice. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh akad musyarakah, yaitu ada 6. Nah, untuk yang pertama yaitu kesepakatan al-aqd. Nah, yaitu bank dan individu yang membutuhkan pembiayaan sepakat untuk membentuk musyarakah mustaknakis untuk pembelian rumah. Nah, yang kedua itu modal al-ma'al. Nah, yaitu pihak pertama, bank menyediakan sebagian besar modal untuk membeli rumah. Nah, untuk pihak kedua adalah individu, yaitu menyediakan sebagian modal, misalnya dalam bentuk uang muka. Nah, yang ketiga adalah kerjasama al-musyarakah. Nah, yaitu keputusan bersama untuk membeli rumah, pembagian kepemilikan rumah antara bank dan individu sesuai kontribusi modal masing-masing. Nah, pihak-pihak aktif terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan rumah. Nah, untuk yang keempat yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan rumah dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 70% untuk bank dan 30% untuk individu. Nah, untuk yang kelima itu masa berakhir. Nah, yaitu kesepakatan bahwa musyarakah akan berakhir setelah individu membayar semua bagian modalnya bersamaan dengan pembayaran sewa ijarah dalam perjanjian. Nah, yang keenam yaitu sanksi atau konsekuensi. Nah, yaitu kesepakatan mengenai sanksi atau konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran sewa atau pemeliharaan rumah. Oke, sekian dari materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.